Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Desita Andriani dengan NIM 25030174152 dari kelas PM 2025G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keantaraan dan pemisah, utamanya pada teorema 5.4 dan 5.5. Kita akan mulai membahas keantaraan dan pemisah, terutama pada pembuktian teorema 5.4. Nah, di sini dinyatakan bahwa jika P di antara X dan Y, P di antara X dan Y pada garis L, ini berarti P itu berada di garis L dan berada di antara X dan Y. Maka X dan P berada pada bidang setengah. Jadi X dan P ini berada pada bidang setengah, pada bidang yang sama, bidang setengah yang sama yang dibentuk oleh sebarang garis yang memuat Y. Jadi kita buat di sini kan ada garis sembarang gitu ya, sebarang garis. Di sini ada garis K. Nah, yang memuat Y. Jadi jika X dan P itu berada di setengah bidang yang sama, maka kita akan membuktikan. Tapi sebelum itu kita menulis diketahui dulu di sini P di antara X dan Y pada L. Sesuai dengan gambar Y pada K. Jadi titik Y ini berada pada garis K. Sehingga kita dapat akan dibuktikan apakah X dan P berada pada bidang setengah yang sama. Buktinya kita andaikan dulu. Kita negasikan dulu andai X dan P tidak pada bidang set yang sama. Itu pengandaian. Jadi di sini itu kan kita samakan garisnya L dan juga misal di sini K ya. Nah, X dan P itu berada pada bidang yang berbeda gitu teman-teman. Nah, misal K dan L itu berpotongan di Z. K dan L itu berpotongan di Z. Jadi di sini kita kita tuliskan Z itu berada pada perpotongan antara garis K dan L. Sehingga Z sama dengan Y sesuai dengan teorema 2.1. Jadi Y di sini itu sama dengan Z. Di mana teorema 1 itu berbunyi, dua garis dinyatakan berpotongan, itu paling tidak ada sebanyak satu titik. Di paling banyak satu titik. Jadi di sini Y sama dengan Z. Nah, maka ini tidak sesuai dengan pengandaian yang kita buat. Jadi kontradiksi dengan P di antara X dan Y. Jadi pengandaiannya salah. Nah, jika pengandaiannya salah, maka X dan P itu berada pada bidang setengah yang sama. Jadi kita buktikan tadi di sini dengan cara dinegasikan itu terjadi kontradiksi, sehingga pada teorema 5.4 ini terbukti benar bahwa X dan P itu berada pada bidang setengah yang sama. Nah, selanjutnya pada teorema 5.5 atau teorema kecil atau sederhana dari teorema 5.4 tadi. Nah, di sini dinyatakan jika D di antara A dan C, sedangkan B adalah sebarang titik tidak pada garis AC, maka D berada dalam interior sudut ABC. D di antara A dan C. Jadi D di sini, D
itu berada di antara A dan C. Sedangkan B adalah sebarang titik tidak pada garis AC. Jadi kita buat titik itu terserah tempatnya di mana, tapi tidak segaris dengan A dengan garis AC ini. Jadi kita gambar di sini untuk titik B, sehingga maka D berada dalam interior ABC. Nih. Nah, sebelumnya diketahui D di antara A dan C. Dan B tidak pada garis AC. Sehingga kita dapat membuktikan, akan dibuktikan, apakah benar D dalam interior sudut ABC. Kita menggunakan bukti tidak langsung, atau bukti di sini itu A dan D pada bidang setengah yang sama dari garis BC. Jadi A dan D pada bidang setengah yang sama dari garis BC ini, itu D kan di antara garis A dan C. Nah, sehingga AD itu berada pada bidang setengah yang sama dari garis yang dibentuk oleh garis BC atau garis yang melalui titik C. Nah, sedangkan untuk D dan C pada bidang setengah yang sama dari garis BC itu sama seperti DC berada pada bidang setengah yang sama dari garis yang dibentuk oleh garis BA atau melalui titik A. Nah, pembuktian ini sesuai dengan teorema 5.4, sehingga D itu berada pada interior sudut ABC sesuai dengan definisi 2.7 tentang sudut dalam interior. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.